Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara yang kekasih, ayat-ayat firman Allah yang kita baca saat ini berbicara tentang hubungan antara anggota keluarga ya, atau dalam rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga kita tahu terdiri dari suami, istri, anak-anak, bahkan juga ya ada pembantu rumah tangga, mungkin pelayan dalam rumah kita. Sebab itu pagi hari ini mari kita lihat bagaimana ya untuk kita alami kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang mengalami damai sejahtera. Ada nasihat-nasihat ya untuk kita semua sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, bahkan juga ya mungkin sebagai ibu, sebagai bapak, bahkan juga pelayan yang ada di dalam rumah kita. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau dalam ayat yang ke-18 diingatkan kepada istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini berbicara rumah tangga ya, sebagai orang percaya, rumah tangga, bapak, ibu, istri, suami sebagai orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Jadi diingatkan bagaimana istri yang tunduk kepada suami. Berarti saudara-saudara, suami istri ini ya ada di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan ya, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Tentunya saudara-saudara ya, istri tunduk kepada suami bukan berarti suami seenaknya saja ya kepada istri, berlaku kasar ya dan hal-hal yang lain. Karena ini berbicara di dalam Tuhan. Jadi baik suami, baik istri yang ada di dalam Tuhan, tentunya apapun yang kita lakukan ya, itu semua dalam kebenaran firman. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan itu kasih adanya. Artinya kita bisa lakukan segala sesuatu karena ada kasih. Dengan kasih, karena disebut di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan itu penuh kasih. Jadi kalaupun kita tunduk kepada suami, itu dasarnya kasih.
Dan suami juga ya, dalam ayat yang ke-19 juga diingatkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Istri bisa tunduk ya, apa sebagai perannya sebagai istri, perannya sebagai seorang ibu, bisa tunduk kepada suami. Namun saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan di sini diingatkan kepada suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Karena sifat Allah itu penyayang, sifat Allah itu ya penuh kasih. Tentunya tidak kasar. Sebab itu diingatkan ya, suami-suami harus kasih istri, jangan berlaku kasar. Nah kemudian anak-anak pun ya, di dalam berumah tangga ya, ada keturunan, ada anak-anak. Anak-anak pun harus diajarkan untuk taat kepada orang tua dalam segala hal. Nah, kembali saya ingatkan, di sini kita berbicara tentang kehidupan kita orang percaya, orang beriman yang ada di dalam Tuhan. Berarti anak-anak juga ya dididik untuk ya mengenal Tuhan. Anak-anak dididik ya percaya kepada Tuhan. Kalau mereka taat ya, diberikan nasihat supaya anak-anak itu taat kepada orang tua dalam segala hal. Karena dikatakan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini berbicara di dalam Tuhan, indah, sangat indah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dimulai dari orang tua, dimulai dari ibu dan ayah yang penuh kasih. Mengajarkan tentang kasih, merawat dengan kasih ya. Sebab itu anak-anak bisa taat kepada orang tua, kepada ibu bapaknya, karena mereka dididik dengan dasar kasih ya. Ini di dalam Tuhan. Nah perhatikan ayat yang ke-21 ya, diingatkan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Semua lengkap saudara-saudara ya. Diingatkan kepada bapak-bapak harus penuh kasih kepada anak-anak mereka ya. Supaya anak-anak di sini ya, ketika mereka diajarkan, disayang, diajarkan dengan penuh kasih, ada kelemah lembutan, hati anak-anak tidak merasa disakiti. Karena ada bahasa yang lemah lembut ya. Karena ini semua dalam Tuhan, supaya anak-anak kita jangan tawar hatinya. Oh puji Tuhan. Nah selanjutnya dalam ayat yang ke-22 ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan ya. Nah dikatakan hamba-hamba pun ya, baik itu saya dapat katakan pelayan mungkin ya, yang ada di rumah kita di dalam Tuhan. Ini berbicara tentang di dalam Tuhan. Jadi anggota-anggota rumah tangga yang ada di dalam Tuhan sebagai orang percaya juga harus berlaku taat kepada Tuhan yang di dunia ini ya. Jadi jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut Tuhan. Ya luar biasa, ini satu nasihat ya. Kalau kita mau mengalami keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh damai sejahtera ya, di dalam rumah kita, kita semua tahu ya nasihat-nasihat ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, sebab itu ya dikatakan kepada hamba-hamba supaya mereka taat kepada tuannya ya, terlebih dahulu di dunia ini. Karena saudara-saudara, kalau kita taat kepada Tuhan kita, baik mungkin ya saudara-saudara yang bekerja, taruhlah itu bos saudara di kantor, taati. Karena ini firman Allah ingatkan ya, Tuhan kita di dunia ini. Kita tidak lihat Tuhan yang ada di dunia ini.
Tapi ketika kita belajar taat kepada bos kita, mungkin Tuhan kita yang ada di dunia ini yang tidak kelihatan, maka secara otomatis kita juga akan senantiasa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sebab itu diingatkan jangan hanya di hadapan mereka. Artinya jangan munafik. Jangan munafik Kita di hadapan mereka kita menyenangkan tetapi diingatkan, tetapi semua yang kita lakukan harus dengan ketulusan hati. Nah, ayat yang ke-23 di sini, ini kuncinya saudara-saudara Kalau kita mau mengalami kedamaian, keharmonisan di dalam rumah tangga dan juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga secara pribadi. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kuncinya di sini kita selalu pandang kepada Tuhan. Mungkin tidak enak, tapi ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, maka hati kita ini akan memberi dengan segenap hati, melakukannya dengan segenap hati karena yang akan memberi upah bukan manusia. Mungkin kita bekerja memang kepada manusia, bos kita tapi yang menggerakkan, yang melakukan segala sesuatu itu Tuhan Tuhan. Lebih dari itu kita seringkali tidak tahu ada berkat-berkat yang kita dapatkan, kita tidak tahu dari mana. Itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan baik-baik Jadi kita akan menerima bagian yang ditentukan. Yang ditentukan Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberi, tidak ada satu orang yang dapat menahan. Haleluya. Nah, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Semua terbuka di hadapan Tuhan Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Karena Tuhan tahu setiap perbuatan kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Terlebih lagi, Tuhan mengenal dan tahu setiap keperluan